Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Maulana dari Prodi Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan terkait manajemen risiko proyek konstruksi di proyek mahasiswa Batu Rusak Pangkal Balam, Bangka Belitung, dengan dosen pengampu yaitu Bu Yosi Malinda. Untuk pendahuluan, di sini kami mengambil proyek pembangunan mahasiswa di Batu Rusak, Pelabuhan Bangka Balam, Kepulauan Bangka Belitung, yaitu salah satu proyek konstruksi strategis yang memiliki tantangan grafis dan teknis yang cukup besar. Proyek ini dilakukan di lokasi pesisir yang rawan terhadap risiko alam seperti cuaca ekstrim, pasang surut laut, dan kondisi tanah dasar yang lunak, serta tantangan logistik karena akses material yang terbatas melalui pelabuhan kecil. Berikutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah apa saja jenis dan sumber risiko yang berpotensi muncul dalam proyek pembangunan mercusuar ini. Yang pertama, apa saja risiko yang mungkin terjadi dalam proyek pembangunan mercusuar di Batu Rusak. Kemudian, alat dan teknik manajemen risiko apa saja yang paling sesuai untuk diterapkan dalam proyek pembangunan mercusuar ini. Bagaimana cara mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko-risiko yang teridentifikasi dalam proyek pembangunan ini. Kemudian, tujuan penelitian dari laporan ini yaitu untuk menerapkan konsep dan prinsip manajemen risiko dalam konteks proyek konstruksi yang memiliki tantangan geografis dan teknis tinggi seperti pembangunan mercusuar di Batu Rusak ini. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proyek pembangunan mercusuar ini. Kemudian untuk menentukan alat dan teknik. Kemudian untuk menganalisis dan merespon risiko-risiko yang teridentifikasi dalam proyek pembangunan mercusuar ini. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, merespon, dan memantau risiko yang mungkin terjadi selama siklus hidup proyek. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif atau ancaman dan memanfaatkan peluang positif guna mencapai tujuan proyek secara efektif. Berikut adalah contoh tabel identifikasi risiko teknis. Apa itu pentingnya manajemen risiko dalam proyek konstruksi? Yang pertama, konsep dasar manajemen risiko proyek konstruksi, kemudian fungsi strategis manajemen risiko, lalu kerangka teoretis manajemen risiko, lalu teori kontingensi dalam manajemen risiko, kemudian economic theory of risk management, dan lain-lain. Kemudian risiko dalam proyek konstruksi adalah potensi kejadian atau kondisi yang dapat berdampak negatif terhadap tujuan proyek seperti biaya, waktu, mutu, dan keselamatan. Berikut ini adalah beberapa jenis risiko utama dalam proyek konstruksi. Pertama, risiko teknis, yang kedua risiko finansial, yang ketiga risiko lingkungan, yang keempat risiko hukum mencegah terjadinya retak, kemudian yang terakhir risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Studi kasus dan atau contoh risiko dalam proyek pembangunan mercusuar ini yaitu risiko alam dan lingkungan. Faktor risikonya cuaca ekstrim,
angin kencang, angin kencang dan gelombang tinggi di Selat Malaka, terutama saat musim barat dan musim timur. Dampaknya keterlambatan pekerjaan, kerusakan sementara pada peralatan atau material, gangguan pada struktur fondasi. Kemudian risiko teknis dalam konstruksi. Faktor risikonya keterbatasan waktu, hanya bisa bekerja saat air surut atau cuaca bersahabat. Koresi akibat air laut, contohnya kadar salinitas tinggi memicu degradasi logam dan beton. Dampaknya penambahan biaya untuk perkuatan struktur, penggunaan material tahan karat, dan penjadwalan ulang pengerjaan bawah air. Kemudian nomor 3, risiko kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Faktor risikonya yang pertama, kecelakaan kerja laut, contohnya potensi tenggelam, tergelincir, atau cedera saat pemasangan struktur laut. Lalu minimnya fasilitas darurat medis di lokasi. Dampaknya cedera serius, potensi penghentian proyek sementara, dan biaya tambahan untuk tanggap darurat. Berikutnya analisis risiko. Analisis risiko terbagi menjadi 2, yaitu risiko kualitatif dan kuantitatif. Apa itu analisis risiko kualitatif? Analisis risiko kualitatif adalah metode penilaian risiko yang menggunakan data non-numerik atau deskriptif untuk mengevaluasi tingkat risiko berdasarkan persepsi, pengalaman, dan penilaian subjektif para pemangku kepentingan. Apa itu risiko kuantitatif? Kuantitatif itu kebalikannya dari kualitatif, yaitu menggunakan data numerik dan pendekatan probabilistik untuk mengukur dampak risiko secara objektif dan terukur. Kemudian alat dan teknik yang digunakan dalam analisis risiko, salah satunya menurut French dan Saward mendefinisikan alat sebagai perangkat atau instrumen baik manual maupun mekanis yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sedangkan teknik adalah prosedur atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat dan teknik kualitatif yaitu curah pendapat atau brainstorming. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan ide dan pendapat dari berbagai pihak terkait risiko yang mungkin terjadi. Kemudian daftar periksa atau checklist, yaitu memanfaatkan data risiko yang telah diketahui untuk memastikan tidak ada risiko yang terlewat. Kemudian alat dan teknik kuantitatif, yaitu yang pertama analisis pohon keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan dengan memetakan berbagai alternatif dan konsekuensi risiko. Kemudian respon terhadap risiko. Yang pertama respon yaitu strategi untuk merespon risiko. Strategi untuk merespon risiko adalah pendekatan sistematis yang diterapkan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan mereka. Kemudian menghindari risiko. Strategi menghindar dilakukan ketika risiko berpotensi memberikan dampak yang sangat besar sehingga tidak dapat diterima oleh organisasi atau proyek. Kemudian menerima risiko. Strategi menerima risiko biasanya diterapkan apabila dampak risiko relatif kecil dan masih dalam batas toleransi yang dapat diterima organisasi, atau ketika biaya pengendalian lebih besar daripada kerugian yang mungkin terjadi. Contoh penerapan strategi respon risiko dalam proyek konstruksi. Yang pertama, menghindari risiko. Misalnya untuk menghindari risiko terlambatan pengiriman material, manajer proyek memilih pemasok yang sudah terpercaya dan memiliki catatan pengiriman tepat waktu sehingga risiko keterlambatan dapat diminimalisasi. Kemudian
menerima risiko. Untuk risiko kecil seperti fluktuasi harga bahan baku yang masih dalam batas toleransi anggaran, manajer proyek dapat memilih untuk menerima risiko tersebut tanpa tindakan khusus, sambil memantau perkembangan harga agar tidak melewati batas toleransi. Alat dan teknik manajemen risiko. Alat dan teknik manajemen dalam yang digunakan dalam proyek yaitu risk breakdown struktur atau RBS. RBS adalah penggambaran risiko proyek yang teridentifikasi secara hierarkis yang disusun berdasarkan kategori dan subkategori risiko yang mengidentifikasi berbagai area dan penyebab risiko potensial. Berikut ini adalah chart untuk risk breakdown struktur. Nah, berikut ini untuk diagram alir penelitian atau flow chart. Mulai, kemudian identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, lalu dilanjutkan dengan studi literatur, kemudian pengumpulan data, lalu analisis kualitatif dengan matriks risiko, kemudian analisis kuantitatif menggunakan simulasi Monte Carlo, lanjut dengan evaluasi strategi respon risiko, kemudian monitoring dan kontrol risiko, kembali lagi ke mulai. Kemudian alat yang digunakan dalam proyek yaitu matriks probabilitas dan dampak. Salah satu kendala dalam pelaksanaan proyek adalah terjadinya keterlambatan proyek. Keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya pencatatan risiko, tidak dapat dihindarinya peluang dan dampak risiko yang timbul dalam proyek dan penanganannya, serta terabaikannya risiko yang dapat mengganggu jalannya proyek. Berikut ini tabel matriks probabilitas dan dampak. Sini kita kategorikan untuk yang warna hijau itu yang kategori rendah, kemudian yang kuning itu sedang, yang oranye itu menengah tinggi, kemudian yang merah itu ekstrim atau paling tinggi. Kemudian risk register atau daftar risiko. Risk register adalah suatu daftar yang memuat risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu entitas. Penilaian ini dilakukan pada setiap sumber bahaya yang ditemukan. Mengolah data dengan menggunakan